Halo semua, assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, di video kali ini saya mau masak-masak lagi ya. Mohon maaf banget buat teman-teman semua. Jangan pernah bosen sama video saya tentang masak. Emang gak jauh-jauh dari perdapuran. Kadang sih saya bikin vlog tentang ngepel gitu, beres-beres, bersih-bersih. Cuman kebanyakannya itu emang masak-masak ya, karena emang lebih gampang aja gitu bikin vlog di dapur tuh lebih simple gitu ya. Nah, di sini saya mau masak bumbu, maksudnya ayam bumbu kemangi gitu. Nah, ini dia ayamnya lagi saya goreng. Digorengnya itu tanpa bumbu apapun ya, digoreng gitu aja, sampai matang, sampai kering. Terus lalu diangkat aja kayak gini. Nah, di sini bumbu-bumbunya cuma bawang merah, bawang putih. Sebenarnya sih bumbunya tuh banyak banget. Emang saya udah nyoba beberapa kali resep ini dan emang suka gitu kalau bumbunya banyak ini tuh suka. Di situ saya kasih serai yang diiris kecil-kecil sama daun jeruk, terus pakai bumbu dasar merah itu pakai cabai rawit ya saya. Terus pakai ada daun bawang, tadi ada daun bawang bombay sama daun kemangi. Kalau bisa sih cabenya itu digiling aja, cukup cabai aja, bisa cabai merah atau cabai keriting, bisa cabai rawit kayak gini. Saya sih ini kayaknya cabai rawit semua ya, pasti bakalan pedas gitu. Jadi kalau ada sih campur cabai keriting gitu ya. Nah, ini dia bumbunya, ditumis aja, bawang merah bawang putih ditumis. Kalau bisa sih semuanya aja diabrekin, kecuali daun kemangi sama daun bawang ya, itu terakhir biasanya. Pokoknya ditumis sampai wangi, sampai harum, sampai matang. Di sini lanjut aja masukin bumbu dasar merahnya biar sekalian mateng. Nanti diaduk-aduk, dicampur jadi satu aja ya kayak gini. Pokoknya dimasak sampai mateng gitu. Setelah itu tinggal cemplungin aja ayam yang udah digoreng. Nah, ini saya pakai ayamnya itu setengah kilo, kemarin sisa bekas bikin ayam kaldu gitu ya. Emang saya sengaja potongannya kecil-kecil biar gampang dimasak, terus gampang juga dimakannya. Pokoknya kalau ayam potong kecil-kecil gitu gini tuh gampang buat diolahnya gitu ya. Saya juga lebih senengan kecil-kecil gini, jadi kita mau makan tuh gampang lah gitu ya. Bumbunya itu cuma garam, lada bubuk sama penyedap rasa. Kalau suka sih dikasih gula ya, boleh itu dikasih gula. Kalau saya sih skip karena saya nggak suka ditambahin gula gitu. Pokoknya bumbunya itu sesuai selera ya, takarannya itu sesuai keinginan masing-masing. Daun bawang sih opsional ya, bisa ditambahin atau enggak sesuai selera juga. Saya kebetulan punya daun bawang, jadi ya udahlah saya tambahin aja sekalian ke sini. Saya masukin, saya cemplungin aja sekalian. Nah, terus di sini saya pakein tepung maizena biar kuahnya itu agak kental ya. Tadi soalnya saya pakein air gitu. Jadi biar ngeresep. Terus kalau misalnya udah mulai agak kental, agak menyerap, dikasih tepung maizena aja biar nggak encer banget gitu. Nah, terus yang terakhir baru dimasukin daun kemanginya. Kalau bisa sih yang terakhir ya, jadi nggak benyek gitu, nggak bonyok, bukan benyek sih, bonyok ya. Jadi biar nggak kematangan. Dan ini dia ayam bumbu kemanginya udah matang. Dan sebenarnya sih
bagusnya itu pakai cabenya itu dicampur sama cabai keriting yang merah itu, jadi warnanya itu bisa merah ya. Ini sih saya pakai cabai rawit yang pedas itu, jadi warnanya pucet ya, tapi nggak apa-apa. Tapi soal rasa sih dijamin enak, pedas. Besok-besok insya Allah saya pengen bikin lagi karena ini emang favorit banget, masakan favorit, masakan suami juga suka sih masakan ini. Nah ini dia, saya lagi icip-icip kurang apanya, kayaknya sih udah cukup, udah pas. Cuman kayaknya emang kebanyakan daun bawang. Kalau bisa sih nggak usah dikasih daun bawang juga nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah ini udah enak kok kayak gini. Nah sekarang saya mau lanjut nyuci ini ya, apa namanya, kulkas, maksudnya perangkatnya kulkas. Ini bagian-bagian kulkasnya udah saya keluarin, terus lagi mau saya cuci. Ini sih saya cucinya pakai sabun pencuci piring biasa gitu ya. Kebetulan ini saya udah lumayan lama juga nggak dicuci. Biasanya sih kalau nggak terlalu kotor tuh dilap-lap aja, tapi ini hampir mau sebulan belum dicuci, jadi ya udahlah saya cuci aja pakai air kayak gini ya. Sebenarnya sih nggak kotor-kotor banget, tapi nggak apa-apa, biar beres aja gitu sekalian, biar bersih sekalian. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini ya, tonton sampai selesai. Terima kasih. Dia saya tinggal ngebilasin. Sebenarnya sih emang lebih enak dicuci kayak gini ya, jadi kayak berasa keset aja gitu, berasa bersih. Terus kalau ngelihat kulkas bersih tuh kayaknya enak gitu, plong aja gitu ya. Pokoknya setelah disabunin tinggal dibilas kayak gini dengan air mengalir kayak gini ya. Nah ini dia udah saya cuci, udah saya bilas juga. Nah sekarang tinggal saya lap-lapin pakai kanebo kering kayak gini ya. Maksudnya dikeringin pakai kanebo. Setelah itu nanti saya langsung mau bersihin kulkasnya sekalian ya. Jadi saya cuci-cuciin dulu, tadi udah keluarin dulu semuanya. Baru nanti tinggal dibersihin kulkasnya. Ya, saya di sini hampir lupa belum nyapa teman-teman. Buat teman-teman semua, pokoknya makasih banyak yang udah ngeklik video ini, yang udah ngasih komentar, yang udah ngasih nge-like, yang udah dukung, yang udah ngasih semangat. Mudah-mudahan doa terbaik buat teman-teman semua ya. Pokoknya kita harus tetap semangat, harus tetap optimis, positive thinking, pokoknya dan berdoa itu yang paling penting ya. Pokoknya yang terbaik buat kita semua gitu. Nah di sini saya pengen cerita sedikit tentang bikin vlog. Sebenarnya sih saya nggak tahu kenapa kalau bikin vlog itu, kalau misalnya masih ada suami di rumah itu malu banget. Dan emang kalau misalnya suami udah berangkat atau lagi keluar baru saya bikin vlog gitu, nggak tahu kenapa, emang malu aja walaupun sama suami sendiri ya. Teman-teman di rumah ada nggak sih
yang kayak saya gitu, atau emang biasa aja? Kalau atau kebanyakan sih saya lihat kayaknya malah duet gitu ya. Kalau saya sih jarang banget, dan emang nggak pernah masuk ke video saya. Suami saya juga nggak pernah masuk, nggak pernah nyapa juga, dan saya pun emang malu gitu, walaupun satu rumah tetap aja malu, nggak tahu kenapa. Makanya kadang sih pernah suami saya bilang gini, masukin dong ke vlog katanya gitu, masukin dong ke video gitu. Cuma sayanya belum berani ya, masih malu-malu gimana gitu ya. Kadang suka pengen ketawa sendiri gitu kalau suami saya udah ngomong kayak gitu. Nah makanya kebanyakan saya vlog itu pas lagi masak. Nah kan emang lagi masak tuh repot, jadi nggak terlalu ngeh lah saya lagi bikin video atau enggak gitu. Kalau misalnya lagi ngepel atau lagi apa, itu pas suami lagi nggak ada baru saya bikin video di ruangan lainnya kayak gitu ya. Mohon maaf banget kalau misalnya dan itu emang cerita singkat saya, dan sekarang saya mau bilang mohon maaf banget kalau misalnya video-video saya itu belum sempurna, belum lengkap, dan masih banyak kekurangan dengan dari cara dubbingnya, dari cara berbicaranya masih belum lancar ya. Dan emang saya tuh sebenarnya nggak pintar ngomong gitu, nggak pintar berbicara di depan kayak gini, walaupun di depan kamera ya. Walaupun dubbing tuh belum lancar-lancar banget, apalagi kalau misalnya vlog langsung tuh belum bisa lah gitu. Makanya buat teman-teman semua itu kalau misalnya saya lagi nonton videonya itu benar-benar menginspirasi, mudah-mudahan saya bisa menghilangkan rasa malu saya kayak gitu ya. Sedikit-sedikit lah saya pengen belajar kayak gitu. Oke, setelah ini mau lanjut bersihin kulkas ya. Stay tune my videos. Nah ini dia penampakan kulkas jadul saya, kulkas satu pintu. Walaupun masih jadul, nggak apa-apa ya, tetap bersyukur masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa digunain. Nah terus kulkas ini posisinya itu emang pas banget pintu masuk yang mau ke arah dapur, dan emang cocoknya itu di situ karena emang udah ukurannya pas juga. Terus pokoknya colokannya itu terdekatnya ya di situ gitu, jadi ya udahlah di situ aja gitu. Nah ini dia saya lagi lanjut lap-lap. Sebenarnya tadi udah satu balikan saya lapin, cuma nggak masuk video. Jadi ini kedua kalinya ya saya lapin biar bersih, biar keset, biar kinclong lah gitu ya. Nah setelah semuanya dilap-lapin, tinggal masukin aja perangkat-perangkat kulkasnya. Kebetulan kan tadi udah saya keringin, jadi tinggal dipasangin aja ke tempatnya masing-masing. Sebenarnya sih saya paling seneng emang ngebersihin kulkas, tapi nggak tahu kenapa udah sebulan ini baru ini lagi ngebersihin kulkas ya, emang efek mager gitu. Ini dia ada beberapa makanan sisa sih kayaknya, terus ada beberapa cabai juga di food container gitu. Cuma saya emang sengaja ya kalau misalnya mau bersihin kulkas itu pas isi kulkasnya itu lagi keadaan kosong, jadi kita gampang ngebersihinnya. Dan ini dia saya lagi mau masukin mie. Kenapa saya naruh mie-nya di sini? Karena emang nggak ada tempat lagi ya. Soalnya rak piring yang ada di dapur saya tuh udah penuh banget, jadi ya udahlah di sini aja. Terus ini ada sarden saya taruhnya di sini juga, ada cemilan, terus ada saus kecap itu saya naruhnya di sini aja biar pas aja gitu tempatnya. Nah ini dia penampakan kulkas satu pintu saya yang bener-bener jadul, tapi alhamdulillah masih bisa berfungsi, dan ini udah dalam keadaan
masih bisa digunain ya. Terus yang penting sih dibersihin, sering dibersihin, sering dicuci. Dan di sini saya di bawahnya itu sisa-sisa makanan ya, saya taruhnya di sini aja biar rapi. Terus di sebelahnya juga cuma ada telur, terus di bawahnya cuma ada cemilan sama sarden, kecap saus gitu. Itu aja sih isinya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.